Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini kita ngaji dulu yuk di surah Az-Zum'ah ya. Surah Az-Zum'ah ini artinya adalah hari Jumat. Ini termasuk ke surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah suatu surah yang turunnya di kota Madinah. Surah ke-62 dan terdiri dari 11 ayat ya. Yuk kita buka lagi Al-Qur'annya sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladina humilu tawrata wa summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qawmil lazina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmadz zalimin. Qul ya ayyuhallazina hadu in ja'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qadzamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minal tijarati wallahu khairur razikin. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya, kita masuk ke maknanya dari surah Az-Zum'ah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama yaitu di surah Az-Zum'ah yang artinya adalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah ya. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang yang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, ya. Selanjutnya, wahai orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan atau perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Suraqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini sahabatku semuanya, Allah sudah menegaskan, ya, kepada kita semuanya, sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 ya. Bertasbih karena dialah Allah yang maha raja, ya sahabatku semuanya, yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, ya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dalam kalangan mereka sendiri, dan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu termasuk sunnah, ya. Jadi kita sebagai umatnya harus mencontoh akhlak Rasulullah SAW, ya. Selanjutnya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslim dimanapun kalian berada, demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar, ya. Perumpamaan orang yang diberi tugas membuat Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang didustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang berilmu, ya. Jadi ilmunya udah banyak tapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, itu sangat buruk, ya, di sisi Allah. Bagaikan seorang keledai membawa kitab-kitab yang banyak dan tebal disimpan di punggungnya, gitu. Jadi tidak ada buahnya, ya sahabatku semuanya. Ilmu banyak tapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, gitu. Bagaikan seekor keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, ya, di punggungnya. Jadi ilmu banyak tapi nggak mau mengamalkan, itu tidak akan menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu, ya sahabatku semuanya. Katakan Muhammad, wahai orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, ya, bukan orang-orang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar, ya. Selanjutnya, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim, ya. Selanjutnya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, ya, hidup di dunia ini semuanya ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mata kita dipakai apa,
Apakah mata ini dipakai maksiat kepada Allah, atau mata ini dipakai berzikir kepada Allah, digunakan ke yang Allah ridho ya. Jadi mata kita harus banyak membaca ayat suci Al-Quran, sahabatku semuanya. Telinga kita juga ini difungsikan untuk apa? Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah tentunya ya. Dan tentunya ini mulut juga sama. Ini mulut untuk apa? Kata Allah diciptakan ini untuk banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah ya. Jangan mengucapkan dusta, jangan gibah, jangan namimah, jangan fitnah, jangan mencaci maki dengan lidah ini ya, dengan mulut ini. Adapun ini hidung kita mencium sesuatu hal yang Allah ridhoi juga ya. Pikiran kita, apakah pikiran kita selalu negatif thinking kepada orang lain atau positif thinking kepada orang lain. Tangan kita ini di suatu saat di akhirat akan berbicara. Yang tadinya di dunia ini tangan ini tidak bisa bicara sama sekali, tapi ketika kita mati meninggalkan dunia ini, kita masuk ke alam barzah, kita akan ditanya di sana, siapa Tuhan kalian semuanya ya? Apakah harta kita, apakah jabatan kita, apakah kedudukan kita, dunia kita, semuanya no, tidak ada. Kecuali yang bisa menjawab semuanya adalah anggota tubuh kita, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Wahai tangan, sekarang dia tidak bisa berbicara di dunia ini, tapi kelak di akhirat ini akan bersaksi bahwa saya pernah ini dengan tangan ini. Maka berhati-hatilah ya sahabatku semuanya. Di sini ada kolbu ya sahabatku semuanya. Ini ada hati, segumpal hati di sini. Ini juga sama. Allah itu melihat ini hati kita ya. Jauhi dari penyakit hati, sombong, ria, apalagi hasad, tidak suka kepada nikmat orang lain, iri, dengki, hasud, dendam, semuanya ada di hati. Yuk kita bersihkan semuanya supaya kolbu kita jernih ya, supaya Allah memandangkan rahmatnya kepada kolbu kita yang ini yang jernih ini ya. Perbanyaklah istighfar supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya. Ada juga kulit kita ini semuanya akan bersaksi kelak di akhirat ya. Ini yang tadinya tidak bisa ngomong, sahabatku semuanya, nanti di akhirat ini berbicara, semuanya berbicara. Ini akan bersaksi semuanya. Dan kedua kaki kita juga sama. Kaki ini dilangkahkan kemana? Dilangkahkan ke tempat yang Allah ridho atau ke tempat yang Allah tidak ridho sama sekali ya. Yuk datangilah majelis taklim, majelis zikir, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Dan ikhlas tentunya hanya untuk Allah, hanya untuk mencari ridho Allah. Rambut kita juga akan bersaksi sahabatku semuanya di hadapan Allah ya. Semua anggota badan kita akan bersaksi tentunya. Kolbu ini juga hanya kolbu yang selamat yang akan memasuki surga, di mana yang dia kehendaki ya. Kolbun salim, hatinya selamat. Yuk kita tata hati kita sahabatku semuanya, untuk supaya hati kolbu ini bersih, selamat ya dari penyakit-penyakit hati. Hilangkan dendam, benci, hasad, tidak suka kepada orang lain. Dendam dihilangkan ya semuanya. Kita isi kolbu kita dengan asma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Insya Allah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, kolbu kita akan tenang. Karena selain Allah itu tidak akan memberikan ketenangan ya. Dunia ini semuanya hanya palsu, kesenangan yang palsu. Tetapi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beruntung kelak di akhirat, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, bisa mengamalkannya umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Mudah-mudahan ini bermanfaat ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ya sahabatku semuanya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.